Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Ma, ini Papa bawa ikan bakar habis dari mancing. Kita makan dulu ya. Nanti aja. Taruh. Ada yang mau saya bicarakan sama kamu. Kok Mama kenapa, Ma? Mama tegang begitu. Hah? Kamu bohongkan sama saya. Kamu semalam nggak pergi cari makan. Tapi kamu pergi ke rumahnya Mbak Gita dan kamu memesan mobil towing untuk menarik sebuah mobil keluar dari rumah Mbak Gita. Mobil siapa itu, Pak? Kenapa Papa malam-malam buta hampir subuh, susah payah ngeluarin mobil itu dari rumah Mbak Gita? Oh ya, hari ini kan kamu sama Lingga mau ke rumah itu ya? Apa Papa nggak mau? Papa nggak kepingin Lingga sampai melihat mobil itu ada di rumah tersebut. Mama, Papa. Dari mana Mama tahu kalau aku pergi ke rumah itu semalam? Mama juga sudah tahu kalau ternyata Mbak Kartika mengancam dan memeras Papa uang sebesar 50 miliar. Untuk apa uang itu, Pak? Ada masalah apa sebenarnya antara Papa sama Mbak Kartika? Ya Tuhan, Mama juga tahu soal uang itu. Aku nggak bisa menghindar lagi. Aku nggak bisa berbohong lagi. Jawab. Jawab. Uang 50 miliar itu bukan uang yang sedikit. Ada rahasia apa 20 tahun yang lalu sampai Mbak Kartika berani menggunakan itu sebagai alasan untuk memeras Papa? 50 miliar bukan uang yang sedikit, Papa. Dan itu bukan uang yang sedikit untuk menutupi sebuah rahasia kecil. Itu pasti rahasia besar. Jawab. Jawab. Padahal baru kemarin kita merayakan anniversary ke-19 tahun. Kita berjanji untuk saling mencintai, saling terbuka. Tapi kenyataannya, kamu bohongi saya. Ada masalah apa? Cerita sama saya, Pak. Oke, Pak. Bapak akan cerita. Oke, saya akan dengarkan cerita kamu. Memang benar. Papa menjual perkebunan itu. Akan Papa berikan hasilnya ke Kartika. Karena Kartika mengancam akan membocorkan rahasia 20 tahun. Papa ke Lingga dan kamu, Ma. Rahasia? Ya. Rahasia apa? Apa? 20 tahun yang lalu. Papa dan Kartika ribut besar. Karena Kartika ketahuan berselingkuh. Papa jadi kalut.
Aku pergi ke sebuah klub. Aku minum minuman keras. Dan akhirnya papa mabuk. Dan papa menyetir. Lalu, Mobil papa melaju tidak terkendali. terus Dari arah yang berlawanan ada sebuah mobil. Pengendaranya kaget karena papa masuk ke jalurnya dia. lalu apa? Dan akhirnya dia membanting setir. Dia keluar jalur. Dan mobil terbakar. Terbakar. Dan di dalam mobil itu ada 3 orang korbannya. Mereka itu adalah Mereka adalah Lingga dan kedua orang tuanya. Betul begitu, Pak? Jawab! Jadi kamu pelaku penabrak itu. Kamu pelaku penabrakan itu yang menyebabkan Mbak Gita dan Mas Mahesa meninggal dunia. Lingga kehilangan orang tua. Betul begitu, jawab! iya, Ma. Maafin Papa, Ma. Kamu jahat! Papa sebenarnya mau mengakui malam ini. Aku harus lapor polisi akan kejadian tadi. Aku sudah membuat 2 nyawa melayang. Aku harus mempertanggungjawabkan perbuatanku. Tapi kalau aku lapor polisi, aku pasti akan dipenjara. Terus gimana sih perkebunan dan juga para pegawaiku? Mereka pasti akan kehilangan pekerjaan. Karena tanpa aku, perkebunan tidak akan ada yang mengurus. Enggak, aku nggak bisa lapor polisi. Nasib banyak orang akan dipertaruhkan di sini. Tapi Papa mengurungkan niat Papa. Dan Papa berpikir, Papa mau bertanggung jawab kepada kalian. Jadi itu alasannya? Jadi ternyata mobil yang kamu towing keluar dari rumah itu adalah mobil penyebab kecelakaan Nas itu? Iya. Jawab Aditya, jawab! Betul begitu? Iya. Kamu jahat. Kamu jahat. Kamu jahat. Kamu tahu berpuluh-puluh tahun saya dan Lingga mencari siapa penabrak mobil tersebut. Kamu tahu saya dan Lingga
berusaha mati-matian mencari tahu siapa yang menyebabkan kedua orang tua Lingga itu meninggal. Dan kamu datang pura-pura jadi dewa pelindung, menjadi penyelamat kami. Padahal kamu pelakunya. Kamu pelakunya. Kamu jahat, Aditya. Lihat saya. Pandang mata saya. Kamu jahat. Maafin Papa, Ma. Maafin Papa, Ma. Maafin. Diam kamu. Maafin Papa. Selesaikan dulu. Papa bersalah. Papa sudah melakukan kesalahan yang tidak termaafkan pada Mama sama Lingga. Now I know. Jadi ini alasan kamu membeli rumah Mbak Gita dan Mas Mahesa sebagai bentuk tanggung jawab kamu kepada Lingga karena rasa bersalah kamu. Betul begitu, Aditya? Jawab. Aku cuma bertanggung jawab. Dan membeli rumah itu adalah salah satu rasa tanggung jawabku ke Lingga. Berdiri kamu. Berdiri. Berdiri. Berdiri dan tatap mata saya. Salah satu alasan. Salah satu alasannya adalah kamu pura-pura menikahi saya karena rasa bersalah kamu ke Lingga. Sebagai bentuk tanggung jawab kamu, jadi kamu pura-pura menikahi saya. Jadi pernikahan selama 19 tahun itu palsu. Iya, begitu Aditya. You breaks my heart into pieces. Kamu memancurkan hati saya. Kamu jahat. Kamu tega. Saya gak nyangka kamu bisa sekejam ini. Bukan itu maksudku. Awalnya memang aku menikahi kamu untuk bertanggung jawab. Tapi seiring berjalannya waktu, aku jatuh cinta sama kamu. Diam! Sebenarnya Saya nggak mau dengar apa-apa lagi dari kamu. Kamu pembohong, kamu kejam, kamu tega, dan kamu egois. maafin Papa, Ma. Maaf. Semudah itu kamu minta maaf. Setelah apa yang kamu perbuat kepada saya dan Lingga. Kamu menghancurkan hidup Lingga dan hidup saya. Saya nggak mau dengar apa-apa lagi dari kamu. Maafin. Kamu. Maafin Papa, Ma. Masih berani kamu minta maaf atas apa yang kamu perbuat kepada saya dan Lingga. Saya nggak mau dengar apa-apa. Ma, jangan pergi, Ma.